begitu langsung saja gua panggilkan, kita hadirkan dokter, bukan sembarang dokter, atlet, bukan sembarang atlet. Tapi dia tidak lagi gondrong. Ladies and gentlemen, Dokter Tirta. Dokter Tirta. Dok. Terakhir Pak. Waduh, alhamdulillah. Terakhir ketemu di Gading ya? Iya. Gitu. Gimana nih? Dok, santai. Ah, lu sini ya. Ada ya orang, ada orang gabut ya nonton ginian. Banyak. Ya Allah. Mereka ini kerja aja. Sambil kerja biasanya. Buat ngisi-ngisi suara gitu dong. Iya. Jauh nggak? Peng kesini. Lumayan coy, touring coy. Touring. Satu jam dari Pasar Minggu aku. Oh. Dilewatin tol apa itu? Lingkar luar. Ah. Iya. Santai. Bingung nih aku kayak dikeroyok banyak orang. Enggak, santai. Anggap aja Liverpool lagi kalah sama PSG posisinya. Wah, santai. Lagi puasa loh, Bos. Bisa bawa ini loh, puasa loh. Bisa capek. Kalau enggak udah mati loh, Bu. Percuma dok bahas kesehatan sama mereka. Kita sehat. Kita jam 5 selalu Yang sakit workout mental bareng. lu orang. Ya, tapi begadang terus berarti ya artinya. Kayak jam Jarang. 7 gitu udah siap-siap tidur. Soalnya tadi ada yang mention sih katanya tantang mereka edukasi mereka gengnya bisa nggak? Bisa. Jam 10 tidur, jam 5 bangun, lari pagi, Lari pagi habis itu dulu. sampai jam 6. Cuman sharing sih kemarin aku edukasi kayak gini sharing. Kebetulan orangnya kerja di bidang musik. Berarti kayak doi ya? Iya. Kan? Iya. Aku edukasi kemarin kalau bisa sudah usia kepala 4 diturunin lah begadangnya. Kalau bisa agak gaya hidup sehat sama ya dikurang-kurangin dikit lah karena fisiknya nggak kuat. Mau nanya, kenapa kalau udah kolam 4 harus dikurangin? Soalnya ada 2 organ yang paling nurun. Jadi gini, yang usia 20-an mana nih? Hah? Berarti paling tua lu berdua? Iya. Ya kan lu berdua terkenal dari zaman dulu dakduk. Ya. Dakduk maksudnya kelas. Iya. Ya. Ini 20 semua berarti. Jadi kalau pas usia 20, 30, 40 pembedanya itu cuma di 2 organ paling kuat yaitu hepar atau hati sama ginjal. Jadi kalau misalkan kau minum atau alkohol atau rokok tetes bengek itu 2 organ ini yang membantu supaya Kita nggak gitu. supaya keluar. Kita nggak minum. Nah, si orang ini udah aku edukasi. Terus di grup chat aku bilang, "Wah, kalau aku lari nanti bisa kena serangan stroke." Let's say long story short, 2 minggu yang lalu stroke beneran. Habis kerja. Ya, ada di grup terkenal. Coba mute dulu. Kejadian kedua, kejadian pertamanya ya teman sendiri yang tiba-tiba Bell's palsy. Jadi sebenarnya kalau dia minum di usia 20 atau 30-an itu dia nggak akan kerasa karena kemampuan hatinya luar biasa. Jadi hati atau hepar itu yang setiap manusia punya itu mau Anda gojok asal metanol ya. Bukan etanol itu masih aman-aman aja. Cuman yang jadi masalah kalau udah usia 40. Ini yang kalau kau bilang bohong bisa aku tunjukin orangnya, cuman nanti kamu shock kena mental ya. Jadi yang jadi masalahnya tuh di usia 40 ke atasnya. Kenapa 40? Ya itu sih, Kayak 37, 38 enggak gitu berarti? 40 Iya. baru? di 40 itu bener-bener tiba-tiba penurunan ya tuh nggak tahu yang menciptakan ya. Jadi di usia 40 tuh kemampuan ginjal tuh bisa menurun drastis. Kombonya kan sebenarnya cuma 3 kan, yang ganggu hati sama ginjal, terus yang ganggu paru, sama yang ganggu usus. Nah kalau misalkan kita makan makanan yang diabetes masih enak karena ada pankreas. Tapi kalau yang alkohol ada hepar, kalau rokok ada paru. Nah kalau combo semua itu remuknya bisa 40 tahun ke atas. Jadi drastis. Kalau grafik buatnya kayak grafik saham tuh gini. Saya tiba-tiba 40 turun terus gini. Gitu. Jadi di otak itu kalau ada gejala dia tidak kelihatan kalau awal. Karena dia masih kompensasi. Jadi misalkan ada benjolan, tumor itu, tetek bengek lah, dia nggak kelihatan. Bahkan contoh ada penyempitan pembuluh darah kecil itu rasanya cuma migrain. Tapi nggak semua migrain itu penyempitan pembuluh darah. Jadi gejalanya kadang nggak tahu. Cuman kalau udah bergejala itu langsung lewat. Jadi misalnya ada pembuluh kecil nih di sini,
terus kamu migrainnya nggak hilang-hilang nih. Wah, sucuk migrain. Tapi kalau ditunjuk, migrainmu di mana? Di sini dok, bisa ditunjuk. Tapi 4 hari nggak hilang. Nah itu bisa jadi ada gejala penyempitan pembuluh darah. Penyempitan tok, nggak sampai stroke. Nah terus tiba-tiba dia lagi mandi, atau dia lagi stres, bad mood, marah-marah, teng hilang dah. Nah itu udah pecah berarti. Hilang mati maksudnya. Iya, lewat. Dan karena gold standarnya pecah pembuluh darah itu cuma 5 menit. Jadi langsung membesar, nutupin otak, dan otak kalau udah ketutupan nggak sempet mati jaringannya. Jadi kalau ada orang sering migrain, itu aku selalu cek dulu. Kalau cewek kemungkinan besar hormonal. Nah kalau cowok sering migrain ini unik nih. Berarti kemungkinan antara pola tidurnya berantakan atau yang kedua tensinya kacau. Dah langsung cek semua. Nah kalau pola tidurnya berantakan itu harus dicek. Nah kita cek nih sekarang. Migrain yang kecenat-cenat. Iya, langsung bisa migrain itu sebelah. Cuman kalau bisa ditunjuk, jadi bedanya kalau sakit kepala gini, sakit kepalamu mana? Leher belakang nih. Nah itu kemungkinan besar kasurmu murahan. Togel aja itu. Iya lagi. Itu jantung. Oh ya, jantungnya sih sampai sih. Mbak, bagus sih jantung. Bagus ya. Bagus. Otaknya tuh. Ini apa? Bukan yang PDF tadi nggak sih? Mana? Otaknya dong, Terus, mentalnya dong. Otaknya tuh. Sama kultur ke atas. Keren kali. Kamu kapan terakhir kali ini? Itu ada tanggalnya dok. Oh, tahun lalu, Juli Karena 2024. kamu biasanya 6 bulan sekali kan. Oh, berarti kamu disiplin ya? Aku rutinin dok, 6 bulan sekali cek. Oh, limfositmu tinggi banget, bro. Apa itu? Oh, low, rendah. Oh iya, bener kan, defisiensi limfosit kamu. Apa itu? Limfosit itu adalah sel pertahanan tubuh, sel darah putih yang ibaratnya ngelawan virus. Rendah banget kamu. Kemungkinan ciri khas D3 defisiensi ini. Limfositnya rendah, tapi monositnya tinggi. Jadi kemungkinan ada, tapi masih normal. Eosinofil tinggi, cacingan mau kamu? Eosinofil tuh sama basofil tuh sel darah putih yang khusus untuk melawan parasit. Tapi nggak cacingan kan? Enggak gendut gitu kan. Tubuhnya bagus tuh. Sisanya sih, kolesterolnya cukup bagus ya. TG-nya bagus, HDL-nya tinggi sekali. LDL-nya ya mepet-mepet lah, tapi secara umum lipid bagus. Wih, keren. Kamu makananmu gimana? Berantakan. Normal tapi ya, tapi nggak pernah olahraga juga. Oh, nge-gym tahun lalu. Nggak pernah. Sebentar doang untuk nge-gym dulu sebentar doang. Itu lagi zaman-zaman. Oh lagi ngeji. Oh ini tahun lalu. Ini benar-benar lagi sering-seringnya Olahraga. Tahun lalu nih. Iya. Oh ya, ini harus berarti tahun lalu ya. Tahun lalu normal semua kamu. Tahun ini kali 2 lah. Sebentar lagi. SGPT. Nah ini untuk ngecek orang alkoholik itu kamu sehari berapa? Botol. Soalnya temanku tuh half marathonnya yang tak ku sindir di TikTok itu temanku. Ini ku sebut nih, namanya Randy. Randy itu temanku baik dari aku jual sepatu sampai dia udah gede, sampai dia udah nikah, dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan alkohol sehari 2 sampai 3 botol. Aduh, no. 2-3 botol. Iya, tapi half marathonnya kenceng banget. Tapi larinya kenceng banget. Dia sehari 2 botol. Jadi alkoholik kalau nggak kena dia nggak bisa. Dan dia lagi proses mengurangi. Dia jadi pas puasa ini dia ngurangin. Dia itu kalau galau nggak bisa lepas dari itu. Nah, pas dicek fungsi hati. Kalau fungsi hatinya SGPT, SGOT-nya udah remuk, nah sama kreatinin fungsi ginjal itu udah harus tanda-tanda suruh berubah lah. Nah, ini masih bagus nih, fungsi hati bagus. GDS-mu ya aku kaget. Ini bener kamu yang dicek apa orang lain nih, Joki? Oh ya, SGPT-nya bagus, SGOT-nya bagus, GDS-nya bagus. Fungsi ginjal proper. Ya, proper semua. Kita cek yang bawah. Oh, nggak ada tanda-tanda infeksi tipoid. Ada lagi? Ego. Ya. Bagus ya. Cek lagi? Cek lagi. Wah iya. Kok iso ya? Kamu aku juga. Tapi itu berat badannya 13 kilo yang lalu, Dok. Nah, Oh sekarang naik? naik dong. Gara-gara stream ini. Enggak, hidupmu tuh gimana sih? Berantakan. karena stream ini berantakan banget. Kata orang lain, tapi itu bagus loh. Itu tahun lalu ya, Juli 2020. Gimana sih? Penasaran dia. Itu lagi cek darah, urin, ronsen, sama air liur waktu itu. Rokok kenceng sehari berapa? Oh, enggak nyampe 1 bungkus. Oh dikit. Sehari nggak nyampe 1 bungkus. Vape, pots? No. Oh jadi kamu pi rokok? Ya. Oh itu ya, itu mau ngomong tapi nanti banyak yang makanannya. Oh kamu sama dokter SPPD lagi? Iya. Secara umum kondisi fisikmu proper pak?
5 buah yang menurutku paling sakti sih. Paling sakti menurutku tuh yang pertama alpukat dulu. Alpukat tuh sadis banget. Wah, karena alpukat itu Tinggi protein itu. Lu kok tahu terus kamu? Kamu nge-gym loh? Dia chef. Aku Chef tuh? Dia dokter juga. kenapa kayak Lagi curiga sekolah. gitu dok? Alkoholik dia, Dok. Aku Alkoholik. pelajari dok. Sering nonton channel-channel kesehatan. Curiga gitu aku. Ngetes ya. Lu? Kenapa? Bagus. Yang kedua, buah kedua tuh pisang karena tinggi kalium. Itu bagus buat jantung, bagus buat tubuh, dan bagus buat serat. Pisang. Yang ketiga itu menurutku secara pribadi yang aku suka itu tetap aja adalah buah apel. Apel tuh substitut soalnya. Substitut, jadi kalau misalkan kita sarapan capek makan nasi pakai apel. Yang ketiga kelapa, itu sulit banget dilawan itu. Karena itu mirip banget sama cairan tubuh. Nggak bisa dilawan. Yang terakhir itu aku bingung ya, itu nyebutnya buah apa sayur ya? Tomat. Tomat. Iya, terbaik. Kalau sayur, aku hafal. Sayur tuh sulit banget dilawan tuh brokoli coy. Brokoli itu semua mineral punya, vitamin punya, makanya ulet suka. Makanya kalau kamu sadar, ada tips kan mencuci brokoli pakai baking soda. Karena ulet tuh paling suka brokoli karena dia high nutrien. Jadi kalau ada ciri ngecek sayur keren adalah kalau sayur itu ada uletnya bolong-bolong, berarti sayur ini memang nutrisinya tinggi. Sampai ulet aja suka. Karena kan ulet akan memakan sayur buat kepompongnya kan. Nah, di Dok, dalam tadi usus. pisang bagus. Berarti kalau pisang goreng nggak apa-apa? Nah, ini. Gorengan. Mulai kan? Tes dok. Doang nyopet enggak? Tes emosi dok ini. Tes emosi dok. Umur berapa ente? 28 ente ya. Pisang goreng ya? Ya, goreng. Enggak sekalian kol goreng. Nah, Tapi kan kok nggak disebut tadi? Ya udah, apa? Pisang goreng, kol goreng. Sayur keren dok, berarti tahu di dalamnya toge gitu. Digoreng. Itu maumu. Itu mau. nanya. Nanya ya. Ini Itu mau. ini kan. Ini jadi kau bayangkan nih ya. Nih ya, ini mulai tadi kan udah agak branding kalem ya. Kalem dok. Pertanyaan kayak kau tuh pertanyaan ngeselin gitu kan. Jadi kau tahu gorengan itu yang berbahaya, yang tidak direkomend dari gorengan tuh minyaknya mas. Ngerti minyak kan? Minyak. Nah, minyak ya. Minyak itu kan digunakan berkali-kali. Kau pernah lihat tukang gorengan itu pakai minyak bimoli sekali pakai? Enggak. Bangkrut kan? Nah, kalau di rumah goreng sendiri nggak apa-apa. Kamu pakai minyak sekali pakai. Nah, karena minyaknya berkali-kali jadi gurih kan? Udah minyak dicampur tepung. Minyaknya sampai hitam. Nah, terus minyak-minyak ini ada yang ngumpul. Nah, itu menyebabkan nggak bagusnya. Lagi pula mending kolak mas daripada pisang goreng ya. Mending pisang mol. Kau tahu di Jakarta tuh pisang molennya sekecil apa bos? Ya pisangnya segini, molennya gede. Ciri khasnya gampang kalau orang kebanyakan minyak, kulitnya bopeng sama jerawatan. Inilah. Jangan tersinggung ya, kan udah masuk TV. Gak apa-apa ya, masuk TV terkenal. Ini kalian yang masuk TV kemarin kan? Iya. Karir naik ya? Iya. Kenapa? Enggak tahu masalah enggak. Tapi kalau yang tadi kayak alpukat gitu tuh makannya maksudnya makan gitu Nah, aja. di jus gak apa-apa. Ini yang sebenarnya gak masalah di jus tuh. Kan dulu ada yang bilang, kayak coklat gitu-gitu tetap enggak boleh berarti ya. apa? Kok tahu-tahu ada apa? Enggak ini baca chat emosi dokter katanya. Enggak ada yang salah dok. Gak ada yang salah, gak ada itu emang harus seperti itu garap ya. Itu biar dia. Aku tahu habis pulang dari sini mereka pasti gibah, bacot kali lalu ya. Ya kan siapa tahu kan. Mungkin dok. Siapa tahu. Lagi ngomong bacot tahu, terus pulang mati stroke. Hilang deh satu dikubur. Enggak gitu. Enggak. Mungkin gitu. Tapi lu kalau makan sering minum es teh manis apa air mineral? Sering es teh manis. Es teh manis. Jangan dibayangin, gue paling gila minum air putih. Oh ya, Apa? Iya, tapi teh botol. Bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Tapi teh manis. Iya. Air putih gue kayak Nah, orang gila. makanya kan orang-orang suka es teh manis. Itulah kuncinya kenapa ini konspirasi sih. Jadi Gila. kau pernah mikir kalau bahwa bisnis di Indonesia kalau kita pengen cuan itu jual gula. Iya. Bukan jual gula pasir. Kopi susu gula aren. Es teh jumbo. Es teh-tehan. Emang habitnya kita tuh suka rasa itu. Nah, terus kalau ditanya, kenapa orang zaman dulu, ini ku jawab, kenapa orang zaman dulu tetap ngerokok umur sampai 120 tahun? Ya karena zaman dulu nggak ada Grab car. Zaman dulu jalan kaki.
Ya, kau pikir pakai otak, zaman dulu tuh jalan kaki. Nggak ada yang namanya es. Ya, adanya sayur. Ya, nggak ada tuh goreng-goreng, bakar, nggak ada. Adanya tempe gitu kan, sayur, ya kan. Buah langsung dimakan. Rokok satu nggak apa-apa. Nah, orang zaman sekarang udah rokok, minumnya pemanis, ya kan, nggak pernah olahraga, mati. Ya jelas lebih mudah lah matinya. Tolol. Terus mereka bandingin, kakek saya 120 tahun masih hidup ngerokok. Kakekmu itu jalan kaki. Sawah. Kamu ke Indomaret aja, itu 400 meter naik motor. Bener nih. Udah gue bilangin kan. Apa? Tapi ini mukanya mirip siapa ya? Once. Ponce, Zidas. Ya, betul. Suaranya flash. Air putih. Segalon. Kau coba minum segalon sekarang, ayo. Orang. Ini emang kayak gini ya? Iya dong. Kemarin yang di syuting apa itu yang dipanggil yang di tim? Itu kamu juga brandingnya gini? Enggak, Aloy. Saya temenin doang, Dok. Donat apa donat? Apa itu donat? Donat nih rajanya nih. Kamu rambutnya kenapa gitu? Kayak anak ayam. Kena semuanya ya. Hah? Kenapa ditantangin? Enggak, saya dulu ngecat rambut pink. Itu Kenapa itu pas itu? fase emosional unstable, banyak pikiran. Banyak pikiran kau. Kemana-mana dia? Tapi dia nggak dicat rambutnya. Ini banyak uang nih mah. Amin. Nggak mau naik gunung. Oh. Tak temenin. Nah, tuh temenin tuh. Ya omelin sepanjang jalan sama lu. Nggak mungkin. Kemarin aku mau nge-challenge Gofar. Jadi aku tuh hobinya sekarang adalah nge-challenge Gofar. Yang mau naik tuh aku sama Wancoy itu, anak-anak Great Boys. Nah, kalau mau naik, kalau nggak naik nge-camp. Kayaknya kamu kalau nge-camp tuh damai, terus live stream dari sana. Ah, mau energinya lu. Terus mau pajak dok. Lah kan pakai Starlink. Bisa lah dia beli. Kamu belum pernah nge-camp kan? Kenapa nggak mau nge-camp? Dari segala hiruk pikukmu, kamu kan kerja terus. Iya. Kenapa? Dia mau dok, dia mau ntar. Ntar mau Nge-camp. Dia naik gunung dia. Naik gunung. Nge-camp aja, nggak usah naik gunung. Nge-camp kayak fan camping ke Batu Karas, nge-camp ke villa, terus live stream, itu kan enak. Ya nggak usah live stream dong. Oh ya udah nge-camp aja, nggak usah live stream, nge-camp lah. Pendata Dokter Tita donat time apa donat time? Dok, saya nggak diajak. puasa. Bukan. Berdua sama teman saya. Oh. Saya suka ngecamp berduaan. Aduh, ya Allah. Kalian berdua, aduh. Dokter bingung ya, entot. Selalu ya di setiap tongkrongan ada satu orang kayak gini. Gak apa-apa sih. Ya apa sih donat itu apa sih? Ada Kita sering suka pesen donat. Ya. Oh, tiap malam pesen donat dong. Tiap Sampai pagi. Kalau ke pasar. Gak apa-apa, aku juga tiap malam crispy kreme yang Iya, 6. emang enak kan? Memang enak itu. Enak. Crispy bacanya apa itu? Crispy kreme apa? kreme. Salah. Rambutnya biru loh. Cek, Cuk. Pas aku sepedaan ada event sepedaan di 1400 kilo itu ada event namanya Audax. Jadi itu sepedaan 400 kilo. Terus di jam 4 tuh aku jeblok jantungnya. Heart rate-ku tembus di 200 terus pingsan. Tapi masih hidup. Anakku udah mulai gede, 2 anakku cowok semua. Dia mempertanyakan tatoku sama rokok. Udah aku berhenti di situ. Itu berhenti, itu nggak bisa. Karena dia mulai mirip sama aku, cara mikirnya. Jadi yang membuat aku totally berubah tuh sebenarnya selain netizen adalah 2 anakku cowok semua tuh mirip attitude-nya sama aku. Persis plek jiplek. Ya beli berarti dok nggak? Ya, oh. Enggak usah. Oh, jadi saya nyebelin. Enggak. Ya emang sih. Ya anaknya nyebelin. Lempar-lempar tiba-tiba. Terima dong. Anjing emang ini bangsa. Nah, ini kalau misalkan nggak streaming gua, Emang dok. Lihat ini puasa soalnya. Liverpool, fans Liverpool maka. Ya nggak apa-apa. Saya Liverpool loh. Apa? Hah? Ya NWA ini. Oh ya puasa. Ya istighfar. No, dokter. 343 dong. Oke, ya puasa. Lagi ngejelasin. Nik, apa Nik? Apa Nik? Ya kalau di rokok itu kan ada kandungan yang beda-beda tiap rokok tuh, maksudnya kayak nikotin dan tarnya gitu. Itu tuh maksudnya setiap rokok itu buruk atau kayak ada rokok yang lebih better dibanding rokok yang lain. Masih. Brengsek. Masih mau promosi masih. Jadi laser evil ya. Nanya biar tahu. Laser evil ya. Tahu Jod. Brand apa yang recommended ya? Dia Ada nikotin, ada yang lebih gede. Sehari 2 bungkus dok. Sehari 2 bungkus dok. Enggak, ini masalahnya gini loh. Aku tuh tahu tipikal timmu nih, followermu nih. Hobinya itu nge-cut video orang nih. Jadi disclaimer dulu ya. Saya disclaimer nih. Saya tidak mau. Saya udah kegoreng 6 kali gara-gara edukasi rokok. Jadi yang saya jawab ini pertanyaannya adalah apakah
zat tiap rokok itu sama atau beda? Apakah ada rokok yang lebih mending dari yang lain? Ini saya jawab ya, bukan berarti saya mendukung rokok. Ini kalau ada yang ngekat video-video ini ya, berakmu darah coy. Ya, berakmu darah coy. Ya, berakmu darah ya. Dan lecet-lecet itu silitmu ya. Awas kok ya, jangan asal kat-kat nih. Jadi jawabannya betul, karena ada sentimen dari publik, akhirnya beberapa pabrik rokok itu membuat yang nikotinnya semakin dikit dan tarnya yang dihilangin tarnya. Nah, makanya kalau kamu sadar, ada perbedaan antara IQOS dan rokok. Di IQOS tuh kalau kata teman-temanku rasanya lebih hambar daripada rokok yang kretek. Iya. Oke ya? Dan nomor 2, bukan aku mendiskreditkan beberapa brand. Rokok yang harus dihindari adalah rokok yang ada rasanya. Maksudnya mentol gitu, Dok. Atau blueberry gitu. Mentol itu bukan rasa. Mentol Rasa, tahu rasa? Bukan. Nggak, saya ngetes dokter aja tuh, Bang. Lu ngetes dokter Tirta ya. Berani gue Lu drone. ngetes Cicita. Sabar. Sabar, puasa. Kan sudah nggak marah-marah. Iya, nggak marah-marah kok. Iya. Kamu Liverpool aman, rank 1. Puasa. Lanjut dah. Puasa. Ya IPL. Saya sisanya nggak dapat piala bang. Iya, Kita hancur bang kemarin. Nggak apa-apa. Kita masih ada 5-4 hari lalu kita hancur bang. Ya, kan kalah kita. Jadi betul. Intinya kalau kamu nggak bisa berhenti rokok dan baru program mengurangi, 1, hindari rokok yang ada rasa-rasanya. 2, carilah rokok yang tarnya paling kecil. Tar. Tar. Ya. Karena tar itu yang prediktor kanker terbesar itu tarnya. Kalau adiktif tuh nikotinnya. Dan ada banyak zat lain di rokok. Jadi kalau kita breakdown, nikotin tuh ngebuat adiktif, tar itu yang ngebuat karsinogeniknya. Jadi hindari tarnya. Terus yang ketiga, nah ini yang gimana ya aku ngelihatnya? Ini gede 12. Oh, gede banget. Apa? 12 gede. Gede banget lah. Nih, mulai lihat ya. Tar, jadi. 9. Nah makanya kalau kita lihat, Lu makanya ya, makanya kalau kita lihat, Entut 13, Jing. kita kalau nggak percaya tahu nggak pembedanya IQOS sama rokok biasa adalah? Dia nggak ada tar. Iya. Oh iya. Dan dia kayak lebih kecil. Makanya kalau misalkan perusahaan rokok itu sadar bahwa rokok itu aman, ini kan banyak perokok yang akhirnya membela rokok itu aman dok. Kalau memang rokok aman, ngapain Philip Morris ngebuat IQOS? That's it. Berarti dia sadar bahwa sudah ada habit orang tuh berkurang. Nah, terus apa yang membedakan vape sama si pods? Nah, vape itu kan awal mula dibuat supaya orang tuh bisa berhenti rokok. Awal mulanya ya, rokok elektrik. Jadi peralihan di Europe terutama Inggris, orang mau berhenti rokok dialihin sama rokok elektronik. Supaya karena apa? Karena rokok elektronik itu sejarahnya nikotinnya bisa diatur. Sehingga akhirnya kayak withdrawal, jadi closing dose, jadi nikotinnya diturunin sampai nggak ada sama sekali, akhirnya dia berhenti. Jadi untuk mengurangi adiktifnya. Cuman kan akhirnya di sini jadi habitnya jadi berbeda. Habitnya sekarang adalah semakin banyak kebul semakin bagus. Kebul yang banyak itu berhubungan dengan koil, bakar-bakaran sama nikotin yang tinggi. Ya akhirnya kobong mulutnya, jadi sering kering, sering sariawan, terus sering basah sininya. Jadi kalau orang cocote asu, bercanda gitu nggak apa-apa ya? Udah acceptance ya bu ya? Sucuk, kalau aku di Jogja di Jotas aku cok. Aku kalau ngomong sumbeng-sumbengnya Jotas aku masih. Jadi kalau di sini tuh kalau orang lihat tuh kan keluhan orang kebanyakan nge-vape itu agak beda sama rokok. Kalau orang kebanyakan nge-vape dia tuh pagi hari serak banget. Kayak dahaknya banyak buat kayak sini tuh ngomongnya nggak bisa kayak orang normal, selalu kayak serak-serak basah. Karena vape tuh air uap kan. Nah kalau rokok dia tuh sering batuk karena asapnya nyangkut. Jadi kalau tampakan di paru orang yang rokoknya banyak banget, dia di sini di ronsen tuh hitam karena asapnya kebanyakan, udaranya kebanyakan. Jadi nyangkut di dalam nggak bisa keluar. Makanya dia sering batuk-batuk. Nah tapi tubuh manusia tuh jago banget. Jadi kalau kamu berhenti rokok, dia tuh bisa kembali normal. Ngebersihin gitu, ngebersihin Iya, otomatis. sehebat itu gitu. Nah, kembali ke rokok dan vape, Bu. Kalau nikotin itu kan yang kita tahu tuh heat rot ya. Apa orang nyari ngerokok nikotin tuh kalau di vape semakin tinggi nikotin semakin berasa di leher sini. Di rahi kita heat rotnya itu dapat. Iya. Nah, kalau tar tuh apa dok enaknya? Tar itu dikombinasikan supaya si rokok tuh asapnya untuk buat adiktif, Oh. buat rasa nyaman.
Kamu pernah ngerokok IQOS gak sih? Pernah. Rasanya kayak kertas kan? Iya. Ya kayak gitu. Saya nggak enak. Nggak enak. Nah kalau orang zaman dulu tuh kan dicampurnya tembakau sama cengkeh. Oh. Emang sekarang rokok yang cengkeh masih ada kan? Jarang. Kecuali yang kretek ya. Ya itu cengkeh. Zaman dulu kan cengkeh. Ya sekarang kan beda gitu kan. Nah itulah alasan perkembangan zaman itulah yang menyebabkan perbedaan rokok zaman dulu sama sekarang pun itu membuat prediktor kankernya jadi berbeda. Tapi kalau kita rap jangan rokok, nanti kamu mati loh jantung. Ya lu orang di mana tuh rokok? Orang di sini aja ada gambarnya aja lu tetap nekat kok. Iya. Nah itu yang aku agak berbeda sama pandangan dokter yang lain. Rokok membunuhmu. Orang membunuhmu kan membunuhku. Gitu Contohnya gitu. Contohnya gitu dok. Hanya contoh. Ayo terus nih. Contoh dong. Mau nunggu sampai jam 6 nggak apa-apa. Hanya contoh dong. Laserin aja. Tetes mata sih lucu laserin. Laserin kasih. Betah ya. Nah, Pantes dulu kok. juga, aku juga pernah berhenti ngerokok tuh dok. Ya karena itu benar, karena dari hati, karena disuruh pacar berhenti dulu pak, akhirnya berhenti. Di 7 hari itu malah aku diare dok. Ada ngaruhnya gak? Iya, biasanya karena salah satu efek rokok kan ada simpatis ya. Ketika withdrawal, kalau dosis rokokmu gede, yang berubah tuh seluruh tubuh. Bisa jadi diare, bisa jadi Oh, itu sering normal muntah. ya diare? Normal. Diarenya karena efek dari lambung. Oh. Aktivitas lambungnya berlebih, jadi dia diare. Karena kan efek nikotin tuh memacu asam lambung. Oke. Makanya orang yang sering jackpot pasti kutanya, kamu kan di IGD itu sering karena kan rumah sakit UGM itu deket banget sama 2 klub, Bose sama Liquid. Oh Jogja. Iya, rumah sakit UGM di sini, ini di sini. Jadi tiap kalau aku jaga malam jam 3 itu pasti ada keluhan tepar. Ya gak diapa-apain, tepar tuh dibiarin aja, dikasih infus normal ya nanti pipis normal. Jadi kalau jackpot tuh pasti riwayatnya dicampur-campur alkohol ya. Jadi dicekoki banyak banget jenis, terus makan berlebihan ditambah rokok. Nah, kalau rokok tuh ngebuat asam lambungnya menuh banget loh. Biasa langsung mental, ber. Sains kalian nggak bosen kan? Maksudnya pulang dari sana si ini bilang, anjing bosen banget gua ngantuk. Enak lo ya. Oh, IPA dok, IPA saya. Aman. Tapi bener kayak whisky, vodka, tequila itu maboknya beda-beda atau Beda. Karena kan kandungan kimianya beda. Kita harus lihat betul itu beda. Itu bukan mitos itu. iya makanya Itu kenapa fakta. bisa beda-beda gitu? Karena cara pembuatannya beda. Kayak bir itu dari apa? Dari beras toh. Terus satunya lagi dari apa? Dari apa? Nah, karena reaksi kimianya beda, maka reaksi ke tubuh pasti beda. Jadi memang betul ada yang segmented kayak contoh kalau orang minum alkohol A dia jadi hiperreaktif. Ya betul. Itu betul. Itu bukan mitos. Makanya kalau dicampur-campur resek dia. Nah, kalau ada orang berantem, ada orang tuh resek, udah aku langsung cek nih. Berantem ya, alkoholnya apa? Udah. Segmented. Udah. Bisa tak sebut ya. Iya kalau minum sebotol langsung kayak entek gitu Kamu nggak memberikan kesempatan ya nggak hati boleh. untuk chaos no. Jadi ibaratnya piye ya lain terangke ya. Pakai Tiga analogi aja deh. Kamu tahu akuarium kan? akuarium apa ya? Akuarium ikan itu kan ada filternya. Semakin gede akuariumnya, semakin asik bajingan kan. Ini mah dua ini cocok sih anjing. Aku nanya dong. Udah tobat. Istighfar, hai. Gua anjing kan. Ya emang sih. Kau kok bisa ketemu sih orang-orang gini? Sabar. Bilang akuarium dia langsung matanya beda kan? Ya tai ya. Gua cuma akuariumnya Ikan. Nggak perlu Dia tanya. Dia tadi tanya akuarium apa? Ya akuarium itu ikan. Iya tahu. Begitu kau ngomong itu langsung ya Allah. Loy. Gak tahu otak lu. Iya. Jadi akuarium ikan. Semakin gede akuariumnya, itu filternya gede ya loh. Iya benar. Nah kalau kau filter hatinya kan nggak bisa gede-gede, kau Benar. langsung gocok, ya hati nggak punya kesempatan untuk memfilter dong, numpuk airnya. Nggak boleh berarti itu. Makanya minum segojokan botol sama minum kecil-kecil itu beda efeknya. Iya, benar. Kalau langsung segojokan, Langsung. rese orangnya, karena langsung chaos, langsung masuk otak itu. Itu loh bang. Ya kita budayakan ya sekarang ya guys. Kecil-kecil aja gitu loh, tapi budayakan aku sih lebih ke campur tonik Jangan aja. incer target gitu. Asu. Oh sama kesel banget ya kalau ada yo pernah biasa kayak dinikmati bos ya. Persloki pun nikmatin kan. Iya, karena itu akan membuat kamu lebih gini. Kamu tahu gak sih kenapa alkohol dicampur sama musik? Karena kan BPM-nya diatur. Iya. Kalau tiba-tiba kamu digojok, jantungmu udah 160 BPM, si DJ-nya tuh baru mulai coy. Kamu udah
resek nyari gara-gara. Kesenggol, apa kau? Nah, apa kau lihat? gitu. Di sebelah kiri dokter. Maunya ngebut. Tapi dia Maunya ngebut. kenapa Mau yang sih? ngejer. Ya itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebotol karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar. Jadi alter egonya keluar. Alter ego jadi keluar alter egonya. Alter ego itu nggak bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis sadar nih, kita sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Tahu konsekuensi. Betul. Nah, ini waras. Betul. Nah, kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh dok ya. Ya di dalamnya, iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Ini apa ya? Gak ada kok, gak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecilnya yang keluar. Tadi dokter bilang ini nggak di briefing nih. Enggak. Kenapa emang? Nggak apa, kayak